Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya study case bagaimana di suatu perusahaan mikrotik bisa mengelola satu atau bahkan banyak device untuk terhubung ke LAN dan WAN. Di case awal ini, kita akan konfigurasi komputer ataupun server menggunakan IP address manual untuk terhubung ke jaringan lokal yaitu LAN dan jaringan internet yaitu WAN. Hal ini kita perlu tahu karena mayoritas server dikonfigurasi menggunakan IP address manual. Jarang menggunakan IP DHCP karena jika menggunakan IP DHCP kemudian dikonfigurasi setiap 24 jam sekali secara otomatis IP diperbarui, maka akan menyulitkan sysadmin ataupun network engineer untuk mengidentifikasi root cause dari suatu permasalahan jika terjadi problem di segmen tersebut. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana konfigurasi segmen server agar terhubung sampai ke jaringan internet. Kita mempunyai topologi dari segmen server yaitu Active Directory, nanti menggunakan segmen /24 untuk terhubung ke mikrotik board, kemudian dari mikrotik board nanti terhubung ke mobile hotspot. Ini menggunakan WiFi untuk koneksi antara mikrotik board dan internet. Langkah awal kita akan download dulu aplikasi Winbox. Aplikasi ini adalah tools untuk melakukan konfigurasi di mikrotik. Kita download secara online di website resmi mikrotik di mikrotik.com/download. Sebentar ini ada problem dengan koneksi, saya coba restart dulu. Oke. Nah, setelah muncul kita pilih Winbox 3.41, download versi 64 bit. Dari mana kita tahu menggunakan versi 64 bit atau 32 bit? Dengan cara pertama kita pilih start, kemudian ketik run, ketik dxdiax. Tunggu beberapa menit. Perhatikan di bagian operating system. Di bagian operating system ini ada tulisan Windows 11 Pro 64 bit. Nah, jika menggunakan 64 bit maka software apapun yang di-download harus menggunakan versi 64 bit. Atau jika menggunakan 32 bit maka software apapun yang di-download akan menggunakan versi 32 bit. Shortcut dari run ini kalau di keyboard itu perhatikan lambang Windows yang di sini. Di keyboard ada lambang Windows, itu diklik, ditahan plus R. Nanti akan secara otomatis muncul shortcut untuk menjalankan run. Oke, setelah selesai, pilih 64 bit. Kemudian start download. Tunggu. Jika menggunakan Internet Download Manager itu ada di File Explorer, kemudian ada di Download dan Program. Double klik Windows 64 bit.exe-nya,
Kemudian nanti setelah jalan, pastikan server dan mikrotik itu terhubung dengan kabelan ya. Oke, ini setelah bisa connect, tapi sebentar saya balik lagi ke web browser. Jika teman-teman ada yang download menggunakan web browser dan belum tahu di mana posisi filenya, itu bisa pilih di 3 titik kanan atas, kemudian pilih download. Nanti setelah selesai, misal ini adalah file Winbox, arahkan kursornya ke show in folder, nanti diklik secara otomatis. Setelah dibuka, nanti kita ketahui bahwa disinilah posisi file mikrotik yang kita download. Tinggal double klik, nanti setelah itu terbuka dengan posisi seperti ini. Pilih MAC address, masukkan username admin secara default. Jika semua konfigurasi yang di mikrotik itu terhapus, maka passwordnya kosong. Tetapi jika masih ada konfigurasi dari factory, maka biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, passwordnya kosong. Kemungkinan kedua, passwordnya ada di belakang dari mikrotik. Oke, ini saya hapus dulu semua konfigurasi yang ada di sini. Cara resetnya adalah pilih sistem, reset configuration, pilih no default configuration, dan reset configuration. Artinya semua password akan semua konfigurasi maksudnya akan dihapus dan kita akan mulai konfigurasi mulai dari awal. Masih menunggu, mikrotiknya masih reboot. Jadi untuk di lab ini kita bisa menggunakan mikrotik routerboot versi apapun. Yang terpenting di mikrotik routerbootnya ada fitur wireless, karena itu nanti kita bisa gunakan sebagai media untuk terhubung ke mobile hotspot atau perangkat apapun yang media untuk terhubungnya adalah WiFi. Oke, udah nyala. Oke, kita pilih ini adminnya kosong. Oke, ini salah, berarti adminnya ada di belakang labelnya. Sebentar. Sorry, maksudnya passwordnya ya, ada di belakang labelnya. Hmm. Ya, passwordnya ternyata kosong. Hmm. Ya, saya kira ada passwordnya, yaitu dari label belakang mikrotik ya. Ternyata kita pakai opsi yang pertama, yang passwordnya kosong. Langsung ganti passwordnya dengan password yang kita inginkan. Tolong diingat dan disamakan passwordnya. Oke, kemudian channel. Setelah selesai, kita coba konfigurasi dari mikrotik ke mobile hotspot menggunakan WiFi. Kita nyalakan dulu semua interface yang kita butuhkan. Coba kita lihat di sini ada interface apa saja. Oke, di sini ada WLAN 1 dan WLAN 2. Karena handphone ini menggunakan band 2 GHz,
Saya nyalakan WLAN 1, saya coba cek apakah benar ini bandnya. Oke, ini benar bandnya 2 GHz. Kemudian kita masuk ke wireless, kita konfigurasi di security profile, klik tanda plus untuk penamaan bebas. Ini sampel. Mode-nya kita pilih dynamic keys, WPA to VSK, pilih kolom WPA to preserve key, masukkan password dari mobile hotspot di handphone masing-masing. Oke, kemudian masuk ke Wi-Fi interface, double klik WLAN 1. Karena mikrotik kita posisikan sebagai penerima sinyal dari mobile hotspot, maka mode-nya station. Band-nya disesuaikan dengan band dari smartphone. SSID adalah SSID dari mobile hotspot. Security profile-nya adalah password yang digunakan untuk terhubung ke mobile hotspot yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian kita coba scan di interface WLAN 1. Kita pilih connect, kemudian apply and OK. Tunggu sampai nanti muncul label error running. Oke, ini artinya sudah terkoneksi, atau kita bisa lihat di bagian registration apakah ini sudah terhubung atau belum. Oke, ini sudah terhubung. Kita butuh mendapatkan IP yang satu segmen dengan mobile hotspot. Jadi berdasarkan topologi yang tadi, interface ini, interface motherboard dan interface dari mobile hotspot ini harus satu segmen agar bisa ngobrol. Caranya kita minta IP secara otomatis ke mobile hotspotnya, itu di bagian IP di HCP client, and then plus pilih WLAN 1. Pastikan checkbox use pure DNS and NTP ini enable, dan add default route-nya pilih yes, apply and OK. Kemudian jika statusnya bound artinya ini sudah berhasil. Kita masuk ke langkah konfigurasi IP untuk koneksi antara mikrotik dan Active Directory, itu dengan cara IP address and then plus, masukkan tadi range dari IP-nya 172.16.188.1/24. Interface-nya yang digunakan untuk menghubungkan mikrotik ke laptop melalui kabelan, itu kita menggunakan interface Ether berapa. Kalau di sini karena saya menggunakan Ether 2, jadi kalau aktif tulisannya tidak miring, pilih kemudian apply dan OK. Ini konfigurasinya sudah selesai untuk yang IP manual yang nantinya akan digunakan oleh komputer. Kemudian sekarang kita konfigurasi bagaimana agar server Active Directory ini bisa terhubung sampai ke internet. Itu caranya. Kita buat NAT dulu di bagian firewallnya, IP firewall, kemudian pilih
tab NAT plus, kemudian generalnya chainnya source NAT, out interface-nya VLAN 1. Jadi logiknya begini, dari Active Directory masuk ke Ether 2, kemudian nanti dia akan keluar ke VLAN 1. Makanya di sini out interface-nya VLAN 1. Action-nya masquerade, kemudian apply, oke. Ini sudah selesai. Kemudian kita coba matikan semua service yang tidak diperlukan untuk mengakses mikrotik ini untuk mencegah user-user yang tidak mempunyai autentifikasi masuk ke dalam mikrotik ini. Di IP, kemudian service, kita hanya butuh Winbox dan SSH, yang lainnya kita disable. Kemudian portnya kita ganti, penomoran bebas, mau di angka berapa gitu. Saya cuma pakai 9022, ini contoh 9091. Oke, setelah selesai kita backup. Backup itu ada dua cara. Pertama, menggunakan script, masuk ke new terminal. Scriptnya export, kemudian file, backup all, enter. Nanti filenya ada di sini. Ini bisa kita backup di komputer. Caranya sederhana, cukup drag and drop. Klik, tahan, tarik ke hard disk komputer atau hard disk server. Kemudian sudah selesai di backup. Jika ini nanti dihapus, sama, ini tinggal klik tahan, drag and drop, dan selesai. Nah, setelah kita backup, itu cara pertama. Cara kedua bisa dengan cara backup di posisi file tadi ya, file list, backup, kemudian langsung aja backup. Dia akan membentuk format sendiri dan itu sudah berhasil. Kita coba konfigurasi IP manual di servernya. Misal komputer ini adalah server dari Active Directory ya. Kita disablekan dulu Wi-Fi-nya, kemudian kita konfigurasi LAN-nya. Karena ini manual, tadi 172.16.88.254 ya, subnetnya /24 255.255.255.0. Gateway-nya IP dari router. DNS ini kita bisa menggunakan DNS dari Google. Oke. Please make sure dulu. Oke, sudah save. Dan yes. And yes, sudah selesai. Kita coba ya, kita ping. Oh iya, seharusnya kita coba ping dulu ya dari sini. Ini berhasil atau enggak gitu. Kelewat stepnya, tapi enggak masalah. Si routernya terhubung enggak ke internet. Oke, ini berhasil. Untuk stopnya tekan Ctrl+C, kemudian kita klik run. Di keyboardnya klik tanda atau logo Windows, klik tahan +R,
kemudian ketik cmd, ketik ping 8. Oh, kenapa destination host unreachable atau RTO? Salah di bagian address. Satu tujuh dua. Oh, salah ini ya. Ini IP-nya kurang 2. Ya, seru ya. Jadi karena gagal, kita bisa identifikasi apakah segmen IP-nya sama atau malah beda nih. Gitu. Kalau beda, ya jadi muncul pesan kayak tadi. Ya, destination host unreachable atau malah timeout. Oke, udah berhasil. Kita coba browsing apapun itu. Misalnya Kompas, yes, udah bisa. Sekarang kita lanjut di section bagaimana cara memberikan IP secara otomatis. Karena kalau misalnya banyak device-nya, konfigurasi satu-satu itu capek dan melelahkan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.